awalnya love language, awalnya kenapa ada love language ini dulu dipopulerkan oleh si Gary Chapman. Ini dulu makanannya Mbak Nanda waktu pas dia lagi belajar tentang love language ya dulu. Di Amerika ya dulu kayaknya ya. Ketemu sama Pak Gary Chapman ya. Kemarin sempat membimbing saya. Oh, oke, tuh kan. Jelas Langsung dibimbing ya. Langsung dibimbing oleh Pak Gary Chapman. Silakan Mbak Nanda. Gary Chapman ya, oke. Jadi dasar konsep kali ya, konsep awal banget tuh si love language ini tuh dikemukakan oleh dia tuh sebenarnya antropologi Mbak. Ya. Seorang antropolog. Psikologi sosial. Yang related tuh social psychology gitu. Jadi psikologi sosial yang mana kita membangun hubungan gitu dengan lingkungan kita, dengan pasangan kita, dengan relasi sosial kita gitu. Nah, kemudian sebenarnya Gary Chapman ini udah mengemukakan konsep ini tuh sejak tahun awal 90-an. Sejak tahun awal 90-an hingga awal 2000-an itu buku pertama yang ia tulis itu berjudul The Five Love Language, How to Express Heartfelt gitu. How to Express Heartfelt Commitment to Your Mate. Nah, jadi sebenarnya dari judulnya aja tuh udah nyambung. Oh, ini untuk sama pasangan kita ya gitu. Oh, ini berarti love language cuma bisa diaplikasikan ke teman hidup kita gitu. Yeah. Tapi kan yang namanya teori kan pasti berkembang gitu ya seiring berjalannya waktu gitu. Nah, sehingga si Chapman ini sering tuh menulis buku konsep 5 bahasa cinta ya atau 5 dari love language ini untuk relasi kita dengan orang tua, kemudian dengan anak-anak kita gitu. Apalagi anak-anak kan berkembang ada usianya masih anak-anak, kemudian ada komunikasi ke remaja itu kayak gimana gitu, komunikasi ke dewasa awal itu seperti gimana gitu. Nah, jadi sudah banyak nih buku tentang love language yang dikeluarkan oleh Chapman ini tentang ekspresi rasa sayang. Jadi secara garis umum love language ini perlu kita komunikasikan, tujuannya itu apa? Untuk mengapresiasi teman-teman kita, untuk mengapresiasi tim kita gitu atas apa yang sudah mereka lakukan. Karena memang sometimes ada istilah it's not always about money gitu. Ya memang ada juga ya pemikiran bahwa ya lu kerja, lu dateng, lu ambil gaji lu terus lu pulang. Pasti ada orang yang berpikiran seperti itu gitu kan. Cuman tidak selalu tentang money kok, teman-teman, tidak selalu tentang uang gitu. Ini bisa juga kayak misalnya kayak kita ya. Bagi kita yang setiap hari ketemu sama Nanda ya. Nggak mungkin dong aku bisa kayak robot duduk aja kan kerja gitu kan. Tanpa aku tahu sebelahku tuh sebenarnya ada apa, mengalami apa sih ya. Gitu. Nah, itu kan sebenarnya nggak boleh ya. Dia bawa apa gitu kan. Padahal kita juga tim kan. Kadang-kadang kita butuh boundaries. Betul. Ya memang setiap orang itu punya boundaries ya, punya border atau punya temboknya masing-masing. Tapi that's juga sangat oke kalau misalnya kita out of boundaries kita gitu. Jadi kita lebih mengenal orang yang sekitar kita lebih tahu gimana dia senengnya diperlakukan seperti apa bener. Gitu. Tujuannya apa? Itu juga nanti impactnya ke kerjaan kita kok. Ke impactnya tuh ke teamwork kita yang mana itu mungkin kita punya kalau di yayasan contohnya ada SDSI ya. Ada SDSI setiap departemen gitu atau setiap divisi gitu. Impactnya juga nanti bagus ke teamwork kita untuk mencapai SDSI gitu. Tambah produktif juga pastinya Nanda. Ya, tambah produktif. Oke, menarik banget nih. Jadi memang love language di tempat kerja itu berhubungan dengan apresiasi ya. Seperti itu ya Mbak Nanda ya. Di tempat kerja diartikan lebih ke love of appreciation gitu. Nah, karena memang pada dasarnya tuh gini Mbak Indah, setiap manusia itu dia tuh pengen tahu sebenarnya. Dia tuh butuh tahu atas apa yang dia lakukan itu berharga gak sih? Value gak sih? Atau impact gak sih ke perusahaan gitu ya, walaupun berimpact tapi impactnya kecil, tapi sebenarnya dia butuh tahu nih, oh ternyata walaupun kontribusiku sekecil apapun dihargai kok gitu, diberi kesenangan kok gitu, kepuasan gitu atas apa yang
di apa ya, atas apa yang kita lakukan gitu. Nah, soalnya kalau misalnya kita tanpa sense of being valued itu, tanpa rasa dihargai Kaku itu ya jadinya ya. Ya sama tadi yang kata Mbak Vero, kita dateng cuman kerja aja terus kayak robot gitu, kayak mesin aja. Apa bedanya kita sama mesin gitu. Jadi that's why love language di perusahaan itu sometimes penting gitu. Nah terus apa kalau misalnya orang being valued gitu, being merasa dihargai itu apa, itu pasti impactnya ke motivasi kerja ya kan. Jadi ada ya. Jadi engagement dengan teman-temannya juga. Karyawan itu lebih loyal gitu, nggak gampang, nggak kayak kutu loncat lah gitu, pindah sana pindah sini gitu. Dan yang disenangkan juga perusahaan pastinya. Betul, jadi perusahaan punya karyawan yang setia gitu. Loyal dan happiness indexnya juga bagus ya. Lagi-lagi balik lagi. Happiness index ya, Bang. Iya. Selain mencapai SDSI, mencapai happiness index 5 ya. Sangat bahagia. Padahal gitu. cuma 4 ya itunya ya. Oh, cuma 4 ya. Cuma Tapi beyond ya. Iya. Happy-nya beyond. Oke. Nah, jadi simpelnya tuh tujuan utamanya gini. Jadi karyawan itu enjoy their job and do their best for that job gitu. Jadi dia menikmati apa yang kontribusi yang dia berikan, dan dia berusaha nih untuk melakukan yang terbaik untuk pekerjaan-pekerjaannya. Nih, boleh nih Mbak Nanda, Mbak Vero dijelaskan nih. Oke, Yang pertama ada words of affirmation. Ini Mbak Vero nih, gimana Mbak Vero sebagai word of affirmation? Saya tuh senangnya dipuji, Ci. Cantik sekali. Cantik sekali. Nggak mungkin urusan dalam dunia kerja. Mungkin seperti ada yang senang kan, semua karyawan itu kan belum tentu semua expert ya. Apalagi dia orang baru. Iya kan, doing something misalnya ada hal-hal kecil aja tapi diapresiasi, aduh kamu hebat, kamu bagus gitu. Itu tuh bikin kita jadi semangat ya Mbak Vero. Semangat, termotivasi gitu ya. Naik lah berat badan bisa jadi. Karena happy ya. Tapi jadi suka makan. Itu maksudnya itu tuh membantu kita jadi lebih kreatif, lebih senang untuk mengimplementasikan hal-hal baru gitu. Jadinya juga jam kerja bisa jadi ya, jam kerja jadinya on time terus. Wah, aku harus karena aku nggak sabar dapat apa lagi. Aku senang berada di lingkungan kantor gitu ya. Jadi nyaman. Wah, syukurlah. Alhamdulillah. Quality time. Kita bisa mengapresiasi tim itu dengan memberi sesuatu yang berharga. Itu berupa Waktu. Sometimes di umur produktif ini hal yang berharga itu adalah waktu. Betul sekali. Sarapan bersama, ngopi bersama, terus makan siang gitu. Kalau pulang kerja lagi macet-macetnya ditemenin gitu kan sampai macetnya hilang. Itu kayaknya ada satu yang membuat kita jadi ide baik ya. Ada satu kerasa belong gitu ya. Sebuah engagement gitu. Iya, engagement. Kelekatan yang muncul gitu. Kalau misalnya kita melakukan activity di luar jam kantor. Jadi sesimpel aku bisa bantu kamu apa gitu. Kayak misalnya kita ngelihat teman kita kayak aduh gitu, udah kebanyakan adeh gitu misalnya. Terus kita bisa menawarkan bantuan, kamu bisa assign ke aku bisa bantu kerjaan kamu apa gitu. Jadi kita tuh merasa happy atau kita merasa fulfill itu ketika tim kita itu achieve secara bersama-sama gitu. Secara kita melakukan ini bareng-bareng loh gitu. Nah, tapi ada beberapa hal nih yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan act of service ke teman-teman kita. Yang pertama, pastikan dulu Anda telah menyelesaikan tugas Anda terlebih dahulu ya. Soalnya kayak, tugas lo aja belum kelarin, boro-boro lo mau ada yang begitu loh. Tapi mungkin itu ada kayak karena ada orangnya nggak tegaan, iya kan, nggak tegaan. Tapi dia tuh kayaknya pengennya bantuin, cover semua orang. Ada orang seperti itu. Akhirnya orangnya kewalahan tapi kan jadi malah nggak efektif jadinya. Nah, that's why kita pastikan dulu di hari itu kita sudah menyelesaikan tugas kita. Nah, baru nih kita volunteer untuk bantuin kamu dia. butuh apa gitu. Menurut bukunya Chapman itu dia menamakan sebagai tangible. Tangible itu kayak
bentuk hadiah yang berbentuk benda gitu. Jadi kayak bendanya tuh berwujud ini ya bendanya gitu. Nah, ini sebagai apresiasi. Nah, ini sih yang agak tricky ya tadi Mbak Vero, jangan sampai misusing. Jangan sampai misusing. Nah, bendanya itu tantangannya itu sometimes kita ngasih hadiah nih tujuannya untuk apresiasi. Tapi ternyata hadiahnya tuh kurang tepat gitu. Dia takutnya Contohnya apa tuh? Misalnya tuh kayak sesuatu yang nggak dibutuhin sama dia ya. kayak jadi malah kurang tervalue gitu kan, kurang merasa terapresiasi. Boleh nggak sih kita nanya, kamu sukanya apa sebelum dia ngasih? Justru mending gitu ya, walaupun sometimes kita pengen surprise gitu kan, tapi daripada gitu kan, mending kita Kalau atasan kita dari mana-mana gitu pergi bawa oleh-oleh, itu gift nggak sih? Itu masuk gift, itu oleh-oleh ya? Tujuannya untuk apresiasi kan, untuk itu bawa oleh-oleh, inget itu, keinget. Buat tangan, beda ya. Itu gift. Physical touch. Physical touch. Agak-agak sentimen ya, bukan sentimen. Iya, makanya saya bacanya hati-hati banget ini physical touch ini. Kalau di dunia Apalagi di tempat kerja ya. Di dunia kerja kayaknya kita harus membatasi apa yang boleh ya di situ. Kalau misalnya hanya untuk memberikan apresiasi dengan shake your hand gitu, Salaman gitu ya. Oke. Kalau untuk cewek-cewek bolehlah cipika-cipiki, high five untuk yang cowok gitu. Jadi atau hak Merangkul ya, merangkul ya bisa di juga. punggung boleh congrats ya, atau semangat. Itu boleh lah. Boleh. Ya namanya kan juga Ini hati-hati banget ya jawabnya ya. Ada basicnya Fai. ya. Pada Iya. basicnya kan kita memang enjoy ke lima bahasa ini gitu, ke lima komunikasi ini. Tapi pasti ada 1-2 yang menjadi preferensi kita, pasti ada 1-2 yang dominan gitu, kita happy gitu. Nah, gimana kalau misalnya di dalam tempat kerja kan pasti banyak orang. Nah, terus gimana kalau misalnya Beda ininya gender lagi. berbeda, Beda gender. kesalahpahaman gitu. Kita Udah melakukan terjadi ini. dong ini ya. Ya itu tadi kayak Jadi apa belum sih ini? contohkan kayak misalnya tadi yang aku contohin di Ini apa dulu ya? Kalau misalnya kita ambilnya misalnya ini salah satu jenisnya ya. apa itu? Kayak tadi apa giving gift, tangible gift atau touch ya, Saya touch deh. touch. Ya, jangan dilakuin gitu aja. Yang penting kita susah tahu ya. Ya itu Kita harus tahu dulu dunia kerja ini memang kita harus ada boundaries ada bordernya. betul. Gitu. Berarti ini memang salah satu yang kita notes juga, kayak memang penting memahami love language, tapi karena hubungan kita di tempat kerja itu profesional lebih banyak ke versus personal gitu, jadi that's why kita juga harus memborder gitu kalau misalnya tentang physical touch itu Mbak Vero. dan di dunia kerja itu juga hati-hatinya gitu. Kalau misalnya kita kayak di art of listening, tolong sesama gender aja ya. Jangan beda gender, jangan lintas gender. Ada kan memang kalau di kantor sering terjadi. Responnya tuh malah ini suka sama aku ya. Pasti Jadi salah paham ya. Oke. Enggak kok, aku melakukan ini ke banyak orang, kok nggak cuma ke kamu aja, misalnya kan kayak gitu. Iya. Nah, apa yang harus Mas Fai lakukan jika itu terjadi? Ya dikomunikasikan, balik lagi komunikasi. Samakan persepsinya ya Mbak Nanda ya. Makanya Aku melakukan ini karena aku teman kamu ya, gitu. Aku melakukan ini karena aku menganggap kamu teman kerja yang harus memiliki hubungan baik gitu. intimate-nya itu karena memang dari kerjaan ya. Buat Caring. ditekankan lagi kalau ini aku lakukan ini cuman buat karena aku menganggap kamu sebagai teman kerja. Dah. Yang kedua kalau misalnya sama pasangan gimana? Oke. Gimana Mbak Vero? Belum punya pasangan ya? Sebagai Apa gimana? Udah, tapi kan Oke. Ngomong ya, ngobrol kalau kayak gini ini. Ngobrol mau nggak mau lagi. Kayak jadi kadang sometimes dia mengerti atau enggak. Yang penting kita sudah ngobrol. Aku sukanya di gini ini, diajak
ngomong, kalau aku melakukan sesuatu buat kamu, tolonglah berikan sepatah dua patah kata atau berikan bunga dengan satu mawar aja pun warnanya hitam nggak apa-apa, entah apa, kasih notes. Janganlah gitu. hitam lah, mawar hitam serem. Biar susah dia nyarinya. Ya kan? Serem banget mawar hitam. Gimana nih Mbak Nanda, Mbak Vero? Oke. Yang satu multikultural ya. Misalnya Ini agak apa? General. Iya, ya kan? agak luas. Agak luas membahasnya sampai jam 5. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya multicultural itu kayak misalnya apa ya, culture di contoh di yayasan ya. Contohnya ini terjadi benar jadi. Jadi kalau bapak-bapak itu kalau ketemu pasti jabat tangan kan? Iya. Kayak siapapun sama siapapun tidak memandang itu merasa di honored gitu, harus merasa di dihargai gitu. Kayak apapun jabatannya, apapun posisinya tuh tetap setiap ketemu itu jabat tangan gitu. Nah mungkin kalau yang cewek-ceweknya tuh agak, kan kita nggak boleh ya secara Muslim kan nggak boleh berjabat tangan gitu. Iya, berjabat tangan. Cukup sampai nanya kabar aja gitu. Cukup sampai Kayak hanya kayak memberikan gesture misalnya gitu, memberikan gesture selamat pagi gitu misalnya. ini boleh ini enggak sih diartiin multicultural ini bukan hanya budaya Seluruh ini. Indonesia ya berarti Iya, maksudnya. multicultural. Terus mungkin bagaimana love language dapat diterapkan? Mungkin ada kayak kita ya orang Sumatera ya. Orang Sumatera itu kan kadang Mungkin kita biasa ya ya kayak biasa kayak ngomong woi gitu. kita ngomongnya pakai urat. Kadang ada satu yang misalnya kan dari Kalasan yang ini kok Kalasan teriak-teriak gitu kan, kok dia Kok kayak aku dimarahin ya gitu ya. padahal kan kok aku Kaget ya, dimarahin. kalau kamu Culture tahu shock. kita kan memang suaranya aja, kalau saya enggak ada memang baik kok. kami baik. Oke. Baik, enggak makan orang. Nggak gigit gitu. kan? Enggak gitu. Mungkin kita harus lebih mengerti ya, Mbak Nanda ya. Betul. Harus lebih banyak Memahami budaya rekan kerja kita Tapi juga yang ya. pasti ya karena multikultural ini kita harus menghargai. iya, harus. Menghargai oh dia nggak nyaman misalnya dilakukan seperti apa. Jadi kita harus hargai. Kita nggak boleh memaksa Memaksakan. kayak aku senang melakukan orang seperti ini tapi kenapa kamu nggak senang gitu. Nah itu kita nggak boleh kayak gitu. Kita harus menghargai, oh budaya di sini tuh emang nggak boleh seperti itu.